Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ila nahjihi ila yaumin mi'adihi, amma ba'd. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini masih memberikan kita kesempatan, dan Allah Subhanahu wa taala pula masih memberikan kita kesehatan, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nyawa ataupun kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki-kaki kita untuk ke tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, yaitu untuk bertafaqquh fiddin, untuk mempelajari apa-apa yang dikatakan oleh Allah dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita tahu mana perintah dan mana larangan, agar kita tahu mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan gunanya ilmu. Jika kita sudah belajar, kemudian misalnya ada orang mau melakukan ke tempat-tempat kemaksiatan, yang melarang kita untuk ke tempat kemaksiatan siapa? Ilmu kita. Hati nurani kita itu yang bakalan melarang. Misalnya ada orang mau mengambil yang bukan haknya, apa yang dilakukan ilmunya? Ilmunya bakalan mengingatkan dia, jangan diambil. Bukankah ini sudah kamu pelajari? Jangan mengambil hak orang lain. Akhirnya apa? Akhirnya dia pun meninggalkan hal tersebut. Yang menjaga siapa? Ilmunya bakalan menjaga dia. Ketika kita malam-malam, kita pengen buang air ke kamar mandi. Apakah setelah kita buang air ke kamar mandi kita bakalan tidur kembali? Ilmunya mengingatkan dia kembali. Mubadzir malam-malam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika sepertiga malam, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Man yad'uni fa astajibalah wa may yastaghfiruni fa aghfiralah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang berdoa di sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan mengijabainya dia. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa dia. Akhirnya dia pun enggak jadi tidur lagi. Dia kemudian melakukan sholat tahajud dan sholat witir. Siapa yang mengingatkan dirinya? Ilmu. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya apa yang kita lakukan duduk di sini ini, subhanallah jumlahnya masya Allah ya. Kita duduk di sini ini sebenarnya tujuan kita adalah untuk mengenal mana yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita tahu. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita di sini ini mempunyai keutamaan yang sangat besar. Duduknya kita di sini nih, masya Allah, keutamaan dari hadis ataupun keutamaan dari Al-Quran, jika kita jelaskan semuanya, itu nggak cukup 2 jam 3 jam, nggak cukup, karena saking banyaknya keutamaan antum semuanya. Bukankah kita sudah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat-derajat orang yang beriman dan mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu beberapa derajat di antara orang-orang yang beriman, yaitu siapa? Kita semuanya. Begitu juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini keutamaan menuntut ilmu. Man ghada ilal masjid liyata'allama bihi khairan aw yu'allimah
kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuh. Barang siapa yang pergi ke masjid, barang siapa yang pergi ke masjid untuk menuntut ilmu dan mengajarkannya, maka baginya pahala haji secara sempurna. Sunnah-sunnahnya dikerjakan, kewajibannya dikerjakan, semua mandubnya dikerjakan. Duduknya kita di sini ini, jika kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka panjenengan semuanya mendapatkan pahala haji dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitungan aja sekarang. Kalau misalnya kita seminggu kita mempunyai beberapa taklim, seminggu kita 5 hari taklim, berarti 5 hari seminggu kita dapat 5 kali ini, kita mendapatkan pahala haji semuanya 5 hari. Subhanallah, sebagaimana sekarang ya, jamaah-jamaah yang pergi ke Makkah untuk melakukan ibadah haji, dan kuotanya terbatas karena ada virus ya. Sekarang Saudi ini musim panas, full panas, itu 50 derajat ke atas. Sementara Indonesia subhanallah hujan tiap sore, ya kan? Dan itu di Saudi 50 derajat, panasnya kayak apa? Masya Allah. Mereka nanti yang bakalan mereka lakukan tarwiyah, kemudian mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, lempar jamarat dan lain-lain sebagainya. Kita tinggal duduk di sini. Kemudian mendengarkan, kemudian kita mendapatkan pahala haji. Masya Allah. Tapi jangan ada yang berkeyakinan seperti ini ya. Saya akan tiap minggu taklim ya. Kemudian pahalanya sudah haji lagi, subhanallah. Iya kan? Panggil saya Pak Haji lah. Ya. Kemudian dia diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rizki Allah Subhanahu wa taala dan mampu berhaji. Kemudian dia beralasan, saya nggak mau haji. Karena kenapa? Setiap minggu saya ngaji di Yayasan Al-Ikhlas kok. Jadi pahala saya sudah pahala haji. Enggak, itu pahalanya pahala haji. Akan tetapi eksekusi amalannya itu belum menggugurkan kewajiban. Gitu ya. Jadi yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk berhaji, maka wajib untuk berhaji. Ini adalah keutamaan yang pertama. Barang siapa yang pergi ke masjid, dan ini bukan hanya untuk masjid, barang siapa yang pergi ke tempat-tempat yang di dalamnya untuk menuntut ilmu dan mengajarkannya, maka pahalanya seperti pahala haji secara sempurna. Subhanallah. Ya. Kemudian ada hadis lain. Rasulullah SAW juga mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang pergi ke tempat-tempat untuk menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah kali antum semuanya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita sekarang dipermudah, yakni walillahil matsalul a'la. Allah Subhanahu wa taala yang maha membuat perumpamaan. Kalau misalnya kita pengen ke Jakarta, kita gampang dengan adanya apa? Google Map. Gampang sekali Google Map, walaupun ada kasus yang Google Map malah nyasarin, ya kan? Tapi subhanallah, jika kita ke suatu tempat dan kita tidak mengetahui, itu ada Google Map gampang sekali. Nah, duduknya kita di sini, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu ini. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga mengatakan, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji." Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia dikatakan fi sabilillah, orang fi sabilillah sampai kapan? Sampai dia pulang. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setarnya kita dijuluki sebagai orang yang jihad di jalan fisabilillah, yaitu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sejak kapan? Sejak kita keluar dari rumah. Ya kan? Yang rumahnya Magetan, yang rumahnya Madiun dan lain-lain sebagainya, sejak kita gagang pintunya kita buka, kemudian kita keluar. Nah, hadis ini mulainya dari sini ini.
Karena Rasulullah SAW mengatakan man khoroja, barang siapa yang keluar. Lah kita kalau sudah buka gagang pintu dinamakan keluar apa enggak? Dinamakan keluar. Man khoroja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah, sampai dia pulang. Makanya setelah kita penutupan, setelah nanti tausiah sudah selesai, pengumuman sudah selesai, majelis sudah ditutup, apakah pahala fi sabilillah sudah kelar? Belum. Sampai kapan? Sampai antum semuanya pulang ke rumah, buka pintu rumah masuk. Sampai seperti itu. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala menuntut ilmu itu subhanallah sangat banyak dan keutamaannya sangat luar biasa sekali. Belum lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan sesungguhnya innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta namlatu fi juhriha wa hatta al-hutu fil bahr la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, makhluk bumi dan makhluk langit semuanya itu mendoakan antum semuanya, sampai semut-semut yang kecil dan sampai ikan paus yang ada di kedalaman lautan bakalan mendoakan antum semuanya, para thalibul ilmi, yaitu para penuntut ilmu syar'i. Apa doanya? Memintakan antum ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya duduk kita di sini itu subhanallah, memperhatikan kemudian ikhlas, tanpa kita sadari kita mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Makanya keutamaan menuntut ilmu itu seperti itu, Bu. Nah, pada pertemuan hari ini, dan ini pertemuan perdana, saya cuman pengen nyapa antum semuanya sebenarnya sebagai mukaddimah. Anak pengen nyapa antum semuanya. Biasanya sapaan kita, sapaan orang-orang Indonesia sesama orang Indonesia, biasanya sapaan nggak ketemu lama gitu, kita mengatakan apa? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh, Masya Allah, ya kan? Seperti itu. Kalau sapaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk penuntut ilmu, atau kadang-kadang orang yang paham bahasa Arab, sapaan itu mengatakan ahlan wa sahlan, ya kan? Kalau orang mengerti bahasa Arab, biasanya sapaannya menggunakan ahlan wa sahlan. Sebenarnya apa sih artinya ahlan wa sahlan itu apa? Ahlan itu kan keluarga, sahlan itu muda. Kok dibuat sapaan? Ini dari dua kata ini kan gak nyambung. Ahlan itu keluarga, sedangkan sahlan itu muda. Keluarga muda. Saya nikah sudah lama kok keluarga muda, ya kan? Apa maksudnya keluarga dan muda ini? Sama kayak mengatakan gini, cangkul bekicot. Lah kan gak nyambung, ya kan? Gak nyambung. Kenapa kok dibuat istilah sama orang-orang Arab? Bahkan orang Arab juga populer kalimat ini, mengatakan ahlan wa sahlan. Kenapa kok dijadikan kalimat penyapa ahlan wa sahlan ini? Sebenarnya Pak, Bu, ini sebagai ilmu bahasa Arab saja. Ahlan wa sahlan ini adalah singkatan. Kepanjangannya apa? Kepanjangannya adalah asbahtum ahlan wa dakhaltum sahla. Kita semua sudah menjadi keluarga, makanya masuk keluar sini dalam keadaan mudah. Nah, seperti itu. Lah, orang-orang Arab ketika ketemu temennya, kemudian dia harus ngomong panjang seperti itu, selak kangennya hilang. Iya kan? Ketemu dia nunggu di bandara gitu, kemudian datang temennya ngomong panjang, mau berbicara panjang seperti itu, nyapa. Itu kan kepanjangan, selak kangennya hilang. Makanya langsung disingkat ahlan wa sahlan. Nah, singkatannya sebagaimana yang anak utarakan tadi. Pada kesempatan ini, pagi hari ini, saya akan menyapa antum semuanya, tapi bukan dengan sapaan ahlan wa sahlan. Anak akan menyapa antum semuanya dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, sayatikum aqwamun yatlubuna al-ilm fa idza ra'aitumuhum faqulu lahum marhaban biwasiyati Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam waqnuhum. Pernah suatu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui para sahabatnya yang sangat banyak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat, wahai para sahabat, ini akan datang suatu kaum
yang mana kaum ini mau menuntut ilmu. Jika mereka datang, jika kaum ini datang yang mau menuntut ilmu, faqulu lahum, maka katakan kepada mereka, marhaban, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqnuhum, ay allimuhum, dan ajarilah mereka. Berdasarkan hadis ini, ana pagi hari ini menyapa antum semuanya dengan kalimat marhaban, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang, wahai para pengemban wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum semuanya Pak dan antumna semuanya Bu, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pengemban amanat Nabi. Orang menuntut ilmu agama disebut juga sebagai pengemban amanat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kurang istimewa apa kita? Subhanallah. Gelar di dunia saja Bu, LC ya kan, sebagai yang disebutkan moderator tadi, LC, kemudian MA dan lain-lain sebagainya, ada kebanggaan tersendiri. Akan tetapi kita semuanya para penuntut ilmu dijuluki sama Nabi SAW sebagai pengemban amanat Nabi. Gelar tertentu, subhanallah, gelar yang istimewa. Makanya ini adalah keutamaan thalibul ilmi, keutamaan menuntut ilmu syar'i. Barang siapa yang duduk di sini kemudian niatnya untuk menuntut ilmu dan niatnya ikhlas, maka dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu itu benteng buat kita. Ilmu itu benteng buat kita semuanya. Amalan kita ini mau dibawa kemana? Apakah banyak maksiatnya ataukah banyak ibadahnya? Itu siapa yang ngatur semuanya? Ilmu. Jika ilmu kita bermanfaat, itu akan jalannya lurus terus. Akan tetapi jika ilmunya tidak bermanfaat, maka apa? Maka banyak meremehkan ilmu. Nanti juga Allah memberikan Allah Maha menerima tobat. Udah, langgar saja. Nah, ini ilmu yang enggak bermanfaat. Makanya yang paling penting itu apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Makanya Bakar bin Abu Zaid dalam kitabnya Khilyatut Thalibul Ilmi, beliau mengatakan dasar pertama thalibul ilmi itu apa? Beliau mengatakan al ilmu ibadah. Ilmu itu adalah ibadah. Jika kita sudah mengatakan ilmu itu ibadah, maka konsekuensinya sangat banyak. Apa konsekuensinya sangat banyak? Jika kita mengatakan ilmu adalah ibadah, maka orang yang menuntut ilmu dimanapun tempatnya dan siapapun orangnya, maka kita katakan dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Makanya ilmu adalah ibadah. Siapapun orangnya, dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, dia disebut sebagai orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pernah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau ditanya, ya Imam, nanya, mana yang lebih utama? Kita di sini sekarang kita bandingkan dua amalan. Kita di sini ini kita menuntut ilmu dengan ada orang yang sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mereka selesai, kita selesai, sama-sama ikhlas. Kita selesai, orang yang sholat itu selesai, sama-sama ikhlas. Mana yang lebih baik antara mereka, orang yang sholat dengan orang yang menuntut ilmu? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan orang yang menuntut ilmu lebih utama. Karena kenapa? Karena menuntut ilmu hukumnya apa? Hukumnya fardu ain, yaitu wajib. Sedangkan sholat hukumnya sunnah muakkadah. Makanya di sini Bu, thalibul ilmi, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Dalilnya apa? Dalilnya apa Bu? Thalibul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Gak ada muslimat. Ayo, gak ada muslimat. Ayo. Berarti ibu-ibu nggak wajib dong, ya kan? Dalilnya ya, dalilnya
Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Muslim, enggak ada musliman. Ya kan? Menuntut ilmu itu wajib bagi orang muslim, yaitu bapak-bapak. Ya, kita enggak wajib katanya. Ya kan? Bukan seperti itu. Jadi dalam kaidah usul fikih itu disebutkan seperti ini. Sponsor bentar. Jadi dalam kaidah usul fikih disebutkan seperti ini. Jika perintah tersebut yang disebutkan laki-laki, maka mewakili perempuan. Sekarang perintah solat. Wa aqimus sholah. Domirnya menggunakan domir laki-laki. Apakah ibu-ibu enggak wajib melakukan solat? Wajib kan? Wa atuz zakah. Ini domirnya untuk laki-laki. Apakah ibu-ibu enggak wajib untuk bayar zakat? Wajib. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya kan? Yang disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Ini yang disebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Bukan orang-orang perempuan yang beriman, tapi apa? Laki-laki yang beriman. Masuk di dalamnya adalah perempuan juga. Makanya dalam kaidah dikatakan apa? Jika yang disebutkan laki-laki, maka perempuan masuk dalam perintah tersebut. Kecuali ada hadis-hadis yang mengecualikan hanya untuk perempuan. Kayak apa hanya untuk perempuan? Memakai emas dan memakai sutra. Apakah laki-laki juga diperbolehkan? Tidak diperbolehkan. Dan ini khusus hanya untuk perempuan. Sholat Jumat wajib untuk siapa? Wajib untuk laki-laki, gak wajib untuk perempuan. Karena apa? Karena ada dalil yang mengkhususkan hal tersebut. Gitu ya. Karena ada dalil yang mengkhususkan hal tersebut. Akikah untuk laki-laki 2 orang, sedangkan untuk perempuan 1 orang. Kenapa kok nggak dibuat dua kambing semuanya? Karena ada dalil yang mengkhususkan. Nah, thalabul ilmi ini nggak ada dalil yang mengkhususkan. Berarti apa? Berarti thalabul ilmi itu suatu kewajiban untuk bapak-bapak. Kalau bapak-bapak kan kesannya khusus ya. Untuk laki-laki dan untuk perempuan. Makanya ini betul apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Keistimewaan yang lainnya, di samping itu Rasulullah SAW juga mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat kebaikan atau suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia tentang ilmu agama. Di sini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia tentang ilmu agama, bukan dunia ya, tapi ilmu agama. Sekarang banyak pemikiran orang-orang sekarang apa Pak? Maaf ya. Banyak pemikiran orang sekarang mengatakan apa? Udah, anak kalau sudah dimasukkan pesantren belajar agama siap miskin sudah. Banyak apa enggak seperti ini? Banyak. Orang yang mengatakan seperti itu banyak. Anak kalau sudah dimasukin pesantren dia belajar agama, subhanallah, udah harus siap miskin itu. Oh, subhanallah, ini adalah pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Sekarang gak ada itu ceritanya dai kemudian meninggal dalam keadaan kelaparan. Gak ada sama sekali, gak ada. Belum ada pernah kasus seperti itu. Justru yang banyak itu apa? Yang banyak orang kaya kemudian bunuh diri. Berarti barometer kebahagiaan seseorang itu bukan harta, bukan kecantikan, dan bukan kedudukan, bukan. Akan tetapi barometer kebahagiaan seseorang itu apa? Ilmu. Yang mana ilmu ini menyebabkan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu intinya. Justru kok di pesantren itu apa? Di pesantren itu Masya Allah akhlak dijunjung nomor 1 itu di pesantren. Bagaimana anak ini dikenalkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Bagaimana anak ini dikenalkan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana anak ini dikenalkan bagaimana berakhlak kepada orang tua, berakhlak kepada guru, berakhlak kepada teman. Ini di pesantren. Kemudian ada orang yang mengatakan apa? Udah kalau di pesantren siap miskin sudah. Enggak. Kok seakan-akan miskin semua gitu ya? Enggak. Justru di pesantren subhanallah ilmunya barokah. Ilmunya bakalan barokah. Kemudian apa? Ilmunya bakalan barokah dan ibu-ibu dan bapak-bapak sebagai orang tua bakalan dihormati sama anaknya. Wallahil adzim, bakalan dihormati sama anak-anaknya. Saya punya cerita Pak.
Saya punya kisah. Jadi saya punya teman ketika di Medina, itu punya teman dari Palembang. Ketika liburan soifi, liburan musim panas seperti ini, dia pulang, yaitu kita semuanya pulang karena liburan kita kan 3 bulan. Kita pulang, pas waktu pulang, bapaknya maaf menjelang kita mau berangkat lagi, jadi mepet mau berangkat lagi, bapaknya maaf gila. Jadi dari subuh, setelah subuh sampai asar, bapaknya ngomong sendiri. Sambil ngelihat langit, ngomong sendiri seperti itu. Pas waktu diperiksakan ke dokter, dokternya mengatakan apa? Ini bapaknya ini kayaknya sudah gila, ya kan? Dan ini harus diterapi selama 2 tahun. Minimal diterapi 2 tahun, dimasukkan rumah sakit jiwa maksudnya. Itu selama 2 tahun. Akhirnya apa? Anaknya nggak tega. Ya Allah, masa bapak saya yang membesarkan saya kemudian harus kita taruh di rumah sakit jiwa? Nggak mau, akhirnya dibawa pulang. Pas waktu pulang itu, ketika makan, ya Allah Pak, itu cerita sambil nangis. Ketika makan itu, Pak makan, itu kan disuapin, makan Pak, itu nggak mau. Bapaknya mengatakan kamu dulu. Maksudnya apa? Dikema-kema kayak anak kecil lagi. Jadi dikema-kema sama anaknya, taruh sendok, taruh di mulut bapaknya. Ketika minum obat juga seperti itu, Bu. Minum obat, moh kamu dulu. Akhirnya apa? Obatnya diminum sama teman saya, dikumur-kumurin, kemudian taruh gelas. Kemudian diminumkan bapaknya. Ketika buang air besar juga seperti itu. Buang air besar di sembarang tempat, kemudian yang nyebokin teman saya. Dan dia mengatakan apa? Wallahil adzim baru pertama kali ini saya nyebokin bapak saya, baru pertama kali ini. Dicebokin. Dan itu terus, Pak. Bu. Kayak gitu terus tiap hari itu kema-kema, kemudian minum obat juga seperti itu. Ya Allah. Kemudian apa? Menjelang dia berangkat 3 hari atau 2 hari sebelum dia menjelang ke Saudi, dia konsultasi sama Ustadz. Konsultasi antara 2, Ustadz, keadaan bapak saya seperti ini, mana yang lebih saya dulukan? Apakah berbakti kepada orang tua ataukah menuntut ilmu? Ya kan? Jadi di sini ada 2 pilihan. Para ustadz, kebanyakan ustadz mengatakan apa? Kewajiban kamu adalah mengurusi orang tuamu, Medinanya tinggalan, gak usah kembali. Akhirnya apa yang dia lakukan? Malam-malam, Bu. Ini punya orang anak soleh itu seperti ini ya. Gak mungkin ditelantarkan. Kita semuanya wallahuiladim gak mungkin ditelantarkan. Kalau misalnya punya anak soleh itu gak mungkin. Orang tuanya sakit gitu, lorot, sakit terus ngerepoti orang, nggak mungkin seperti itu, nggak mungkin. Ya, antum bakalan dikopeni sama putra-putra kita. Itu satu hari atau malamnya dia ngapain? Sepertiga malam, Bu. Sepertiga malam dia mengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadakan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua hajanya dia sebutkan semuanya di sepertiga malam terakhir itu. Kemudian dia sholat subuh. Setelah sholat subuh, bapaknya mengatakan, "Nak, makan, bapak lapar." Wih, sudah sehat ini. Tenanan apa enggak nih? Tenanan apa enggak ini? Ternyata iya. Hari tersebut nggak ngomong lagi, nggak ngomong sendiri, nggak. Pas waktu diperiksakan ke dokter, dokternya sampai kaget. Ini kok bisa seperti ini? Ini rahasianya apa ini? Rahasianya ternyata dia apa, Pak? Doa kita, doa anak soleh. Jangankan ketika kita masih hidup, kita sudah meninggal nanti. Misalnya kita meninggal, jika kita mempunyai anak soleh. Dan jika kita mempunyai anak yang mana anak itu paham ilmu agama, kita semua bakalan didoakan oleh anak kita. Gak mungkin ditinggal, Bu, gak mungkin. Nah, ini kita kalau misalnya punya anak soleh itu seperti ini. Kemudian ada sekarang orang mengatakan apa? Anak di pesantren udah siap miskin. Salah, seperti ini salah. Kalau bisa anak taruh pesantren. Karena apa? Di situ bakalan diajari akhlak yang mulia dalam pesantren.
bagaimana ngafal Quran, bagaimana sholat 5 waktu, bagaimana sholat tahajud itu bagaimana, bangun malam-malam itu bagaimana, akhlak kepada orang tua bagaimana, akhlak kepada ustadz bagaimana, akhlak kepada orang yang lebih tua bagaimana. Ini di pesantren. Wallahu a'lam. Nah, ini adalah keutamaan, salah satu keutamaan orang yang menuntut ilmu syar'i. Makanya Pak, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita sudah mempunyai kajian rutin untuk mengenal mana perintah dan mana larangan, mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang, seharusnya kita mengamalkan hal tersebut. Jika kita sudah tahu mana-mana yang diperintahkan, maka kita laksanakan. Sholat sunnahnya, kemudian amalan-amalan sunnahnya jangan sampai ditinggal. Karena apa? Setiap sesuatu yang itu namanya ibadah, amal soleh, maka pahalanya besar sekali. Sholat sholat qobliyah subuh saja ya, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan 2 menit, 3 menit, pahalanya apa? Pahalanya rakaat fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih mulia atau lebih berharga daripada dunia seisinya. Itu kita lakukan berapa menit? 2 menit, 3 menit. Sekarang misalnya ada seseorang yang yang kerja di Alfamart atau dan lain-lain sebagainya. Dia kerja dalam waktu 2 menit, 3 menit dia resign. Saya nggak mau kerja di sini, capek berdiri terus. Kemudian apa? Setelah resign dia nemui bosnya. Bos, saya sudah kerja nih 3 menit nih. Mana gaji buat saya? Oh, diapakan orang itu? Wah, ya kan di blacklist kan. Ini baru 3 menit, 2 menit minta hak. Ini hubungan kepada makhluk seperti ini. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Kita sholat qobliyah subuh 2 rakaat, 2 menit, 3 menit, kita sudah dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pahalanya? Dunia seisinya lebih berharga daripada itu semuanya. Makanya amalan soleh, apapun bentuknya, jangan sampai kita tinggalkan. Jangan sampai. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita sudah mengetahui mana yang dilarang oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Rasulullah SAW, jangan kita lakukan. Karena apa? Bakalan rugi sendiri. Diri kita bakalan rugi sendiri. Makanya yang dilakukan ibu-ibu dan bapak-bapak ini, Masya Allah ya kan. Malam sudah capek, pagi-pagi hari ini kesini. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Dan semoga ilmu antum barokah. Kemudian keluarga antum semoga dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak orang-orang fasik saja ya, orang-orang kafir dan orang-orang fasik saja, mereka nggak kenal lelah terhadap maksiat yang mereka lakukan. Ngantor, pulang malam menuju diskotik, atau kan menuju tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minum khamr, joget, musik, ini, itu dan lain-lain sebagainya sampai subuh. Sampai pagi. Pas waktu pagi mereka langsung datang ke kantor, enggak ada tuh ngerasa capek. Enggak ada ngerasa capek. Itu orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala enggak ada merasakan capek. Kita yang kita menamakan dan apa yang kita lakukan ini adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, justru lebih dari itu. Enggak ngerasa capek sama sekali. Ketika Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanya seseorang, "Ya Imam, mata yajidal abdu ta'mar roha." Wahai Imam, saya ini ngelihat Anda enggak pernah istirahat. Sesungguhnya apa sih? Kapan seorang hamba itu merasakan nikmat, merasakan istirahat itu kapan? Seorang hamba dikatakan dia merasakan istirahat itu kapan? Jawaban Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan, inda awwali qadamin yadauha fil jannah. Dia yang dikatakan istirahat adalah pertama kali kaki kita nginjek surga, itu baru dikatakan istirahat. Jadi kita sebelum kita menginjakkan kaki kita di surga, marilah kita melakukan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dan kita harus sabar dalam hal tersebut. Terutama menuntut ilmu, kita harus sabar hal tersebut. Menuntut ilmu pada zaman sekarang ini kan penak ya. AC, ruangan ber-AC, duduknya Masya Allah ya kan? Ulama-ulama dulu bukan seperti ini Bu. Jadi kalau misalnya kita mendengar siar
siar ulama, yaitu biografi para ulama, kita bakalan mengenal bagaimana orang itu sangat luar biasa sekali dalam menuntut ilmu. Saya angkat kisahnya ya. Ada yang nama ulama yang namanya Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi ini adalah pemburu hadis. Jadi dulu hadis itu diburu. Kesini ada dengar hadis di Solo, dia ke Solo. Dengar hadis ke sini, dia ke sini, dan lain-lain sebagainya. Itu ulama dulu seperti itu. Kalau kita sekarang enggak. Berburu hadis di depan laptop, ya kan? Langsung tulis hadisnya di indeks itu langsung enter, keluar semua, ya kan? Makanya ilmunya orang-orang dulu lebih barokah daripada ilmunya orang-orang sekarang. Karena apa? Perjuangannya orang-orang dulu, masya Allah. Imam Ahmad ketika memperjuangkan ilmu dakwanya yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk, apa yang dilakukan beliau? Beliau dicambukin. Itu sampai daging sama tulang itu sampai sempal. Sempal itu kalau bahasa Jawa Timur apa ya? Itu sampai misah antara daging dengan tulang itu sampai misah. Dicambukin. Nah, biar kita tahu bagaimana sirah ataupun biografi para ulama seperti itu. Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi, beliau pernah mengatakan seperti ini. Saya itu, jadi beliau ini kan disebut sebagai pemburu hadis. Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, setiap malam beliau jalan 17 sampai 20 farsakh. Farsakh itu 17 sampai 20 farsakh itu sama dengan 90 sekian kilo setiap malam. Wah, pakai mobil. Zaman dulu belum ada mobil. Ya kan? Zaman dulu belum ada mobil. Pakai kuda, bukan, enggak pakai kuda. Beliau jalan kaki. 90 kilo itu sini Surabaya wallahu alam ya berapa kilo? Sini dari sini 90 kilo itu kemana Pak? Jombang. 90 kilo ke Jombang. Ditempuh kapan? 1 malam. Ditempuh dalam waktu 1 malam. Ada sekarang yang thalabul ilmi keadaannya seperti itu ada? Gak ada. Makanya kesabaran para ulama itu loh, masya Allah. Beliau juga, Bapak kenal kitab Sahih Bukhari segini, Sahih Muslim juga segini, sama Sunan Abi Daud segini. Pernah dinasakh sama beliau, Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi sebanyak berapa? 7 kali. Dinasakh itu apa? Ditulis ulang 7 kali. Sekarang kita apa? Fotokopi. Itu kalau fotokopi kita kasih Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Mbak, fotokopi 7 kali. Itu rusak itu mesinnya itu. Iya kan? Saking panasnya, saking tebelnya itu. Dan itu dinasakh pakai tangan. Dikopi, disalin pakai tangan sebanyak 7 kali. Di sini ada yang pernah menyalin kitab kecil saja? Enggak ada. Iya kan? Ibnu Majah, beliau juga pernah menyalin kitab Ibnu Majah. Ya gedenya seginilah. Kitab Ibnu Majah. Sebanyak berapa kali? 10 kali. Ditulis tangan sama beliau, diulangi sampai 10 kali. Subhanallah. Beliau juga, ini masih Muhammad Thahir Al-Maqdisi. Beliau pernah mengatakan seperti ini. Bultu daman marrotain. Saya ketika menuntut ilmu pernah pipis darah 2 kali. Awal fil Baghdad wa tsani fi Makkah. Pertama kali di Baghdad dan yang kedua kali pipis darah di Mekah yang kedua kalinya. Menuntut ilmu sampai pipis darah, Bu. Karena kenapa? Karena Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi ketika menuntut ilmu enggak pakai kendaraan. Akan tetapi jalan kaki, enggak pakai alas kaki. Malam hari, siang hari, sampai seperti itu. Dan beliau, itu kan beliau kemana-mana membawa buku. Itu bukunya ditaruh punggungnya. Ustaz, buku kan kecil. Buku kecil itu pada zaman sekarang 1 lembarnya gur ya kan? Gur kecil tipis gitu. Pada zaman dulu 1 halaman itu menggunakan apa? Menggunakan kulit hewan. Kalau di sini 500 halaman cuman segini. Lah kalau dulu 500 halaman kayak apa? Karena terbuat dari kulit. Itu dibopong pakai apa? Pakai punggungnya sendiri. Sampai beliau agak bongkok seperti ini. Makanya beliau apa? Pipis darah sebanyak 2 kali.
Yang pertama di Mekah dan yang kedua di Baghdad rahimahullahu taala. Itu perjuangan menuntut ilmu dan beliau sabar sekali. Begitu juga kita. Yang kita lakukan ini belum seberapa tapi pahalanya Masya Allah, ya kan? Seharusnya kita rutin, ya. Kita rutin seharusnya. Ada pengajian sini, datangi. Ada pengajian di sini, datangi. Ada pengajian sini, datangi. Maka takaran ini kalau banyak orang seperti itu dijuluki apa? Takaran kota atau desa para pemburu kajian. Wah kan, subhanallah, para pemburu kajian. Karena setiap ada pengajian dia datangi. Muhammad bin Thahir al-Maqdisi juga suatu ketika itu belum makan 3 hari, Pak. Belum makan 3 hari sudah keroncongan karena beliau menjaga iffah. Jadi thalibul ilmi itu gak minta-minta gitu ya, menjaga apa namanya? Iffah itu menjaga martabat. Gak minta-minta, thalibul ilmi tapi minta sana, minta sini, minta sana, minta sini. Untuk apa namanya? Untuk keperluannya. Dulu para ulama seperti itu. Iffah jadi menjaga apa namanya? Menjaga kehormatannya ya, itu menuntut ilmu. Untuk menuntut ilmu, beliau menjaga itu semuanya. Makanya pernah beliau itu 3 hari itu nggak makan. Uang yang dia punya cuma 1 dirham. 1 dirham itu sebanyak 70.000. Beliau pusing ini, 71 dirham ini buat apa? Apakah untuk membeli roti? Apakah untuk membeli kertas? Kalau membeli kertas berarti nggak makan, kalau beli roti berarti nggak bisa nulis, gitu kan? Jadi 1 kertas dulu harganya, kalau sekarang 1 kertas gratis, kalau dulu harganya 1 dinar 70.000, karena terbuat dari kulit, ya kan? Akhirnya apa? Beliau mikir lama, kemudian uang 1 dirham ini beliau emut, ya kan? Pengen ngerasakan gimana tuh rasanya itu. Akhirnya beliau emut. Pas waktu beliau emut, beliau berpikir seperti ini. Ini kalau misalnya tak belikan kertas, saya bakalan gak bisa nulis lagi. Karena apa? Karena saya bakalan meninggal. Tapi kalau misalnya saya belikan roti, saya gak bisa menulis. Tapi itu pun cuma sementara. Akhirnya dia pun apa? Dia pun ngambil uang 1 dirhamnya, kemudian dia belikan apa namanya? Dia belikan roti. Pas waktu dibelikan roti, dimakan cuma beberapa detik, 1-5 detik sudah habis. Kan lucu. Lucunya bagaimana? Dia mikir lama untuk sesuatu yang dihabisnya kannya cuma sebentar. Betul apa enggak? Akhirnya dia ketawa sendiri memikirkan kejadian tadi. Temannya ada yang mengatakan, "Kamu ini ketawa-ketawa kenapa?" Enggak ada apa-apa. Akhirnya didesak-desak, dia kemudian mengatakan, "Saya tadi tuh mikir uang 1 dirham mau tak buat apa itu lama sekali. Setelah tak pakai itu cuma 1 detik, 2 detik, 3 detik sudah habis. Itu dunia." Kan lucu, betul apa enggak? Lucu. Mikir lama tapi habisnya cuma sebentar. Dan ini adalah Muhammad bin At-Thahir al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Bagaimana kesabaran beliau untuk menuntut ilmu. Dan ini seharusnya kita lakukan. Karena dengan apa? Karena dengan kita mengetahui sirah ataupun sirah itu biografi para ulama, kita nggak bakalan sombong. Ternyata yang kita lakukan ini tidak ada apa-apanya seperti itu. Ya. Pernah juga kejadian yang namanya Ammar bin Hisham bin Ammar ad-Dimashqi. Ammar ini beliau adalah syekhnya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ini beliau ini. Ketika umur belum sampai balik, Pak. Belum sampai balik di sini orang rata-rata balik umur berapa sih kalau laki-laki? 11 12 ya, balik. Itu jadi sebelum 11 12, anggaplah 9 tahun. Anak kecil ini, umur 9 tahun ini, semangatnya menuntut ilmu, Masya Allah. Semangatnya menuntut ilmu, Masya Allah beliau. Akhirnya apa? Bapaknya mengatakan, bi'tu baitan bi 20 dinar. Saya sampai jual rumah, saya hargai 20 dinar. Untuk ngapain? Untuk nyekolahkan anak ini nih. Yaitu Ammar bin Hisham al-Maqdisi. Anak ini dari Damaskus. Ketika rumah sudah terjual dengan harga 20 dinar, 20 dinarnya ini dikasihkan ke anaknya, berangkat toh sendiri. Berangkat kemana? Berangkat ke Mekah sendirian. Umur berapa? 9 tahun. Sekarang ada 9 tahun pergi ke Mekah sendirian? Gak ada, hilang.
Padahal dulu belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada motor, belum. Jadi dari Damaskus pergi ke Mekah, ya wallahu a'lam menggunakan kuda atau menggunakan unta atau wallahu a'lam seperti itu. Dan itu anak 9 tahun berangkat sendirian ke Mekah untuk haji. Berangkat setelah haji, kemudian apa? Hisham bin Ammar al-Maqdisi ini pergi ke Madinah untuk menemui Imam Malik rahimahullahu taala. Karena Imam Malik adalah Imam Darul Hijrah dari Madinah beliau, ya. Menemui Imam Malik. Pas waktu itu Imam Malik rahimahullahu taala sedang mengadakan halaqah seperti ini. Yaitu banyak orang yang dengarkan, ujuk-ujuknya datang tadi. Anak kecil tadi datang. Hisham bin Ammar al-Maqdisi datang kemudian mengatakan apa? Syekh, tanya. Jadi nanya itu tanpa izin. Nanya itu tanpa izin. Ustaz, nanya Ustaz. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, ini apa namanya, yang tersisa dari penanya ini cuma anak kecil ini nih. Hah? Akhirnya apa? Ditolak anak itu karena dia nanya tanpa izin. Akan tetapi ngeyel, Ustaz, nanya. Kata Imam Malik mengatakan apa? Beliau mengatakan ke salah satu muridnya untuk gendong anak ini dibawa keluar. Akhrijhu. Bawa keluar. Dalam riwayat ini beliau menceritakan, saya digendong kayak bayi katanya. Padahal beliau umurnya 9 tahun, 10 tahun tapi digendong kayak bayi. Dikeluarkan dari Masjid Nabawi. Imam Malik mengatakan keluarkan dia dan cambuk 15 cambukan. Karena ngeyel. Akhirnya apa? Dikeluarkan dari Masjid Nabawi, dicambuk 15 kali cambukan. Setelah halaqah selesai, setelah majelis selesai, Imam Malik keluar. Pas waktu keluar ngelihat anak itu nangis. Anak itu nangis. Kamu ini kenapa toh nangis toh? Kata anaknya mengatakan, ya wallahil adzim ya Imam, wallahil adzim. Saya nangis bukan karena saya kesakitan dicambuk 15 kali, enggak. Akan tetapi saya nangis, saya ingat bapak saya. Bapak saya yang jual rumah, bapak saya yang datangkan saya ke sini ini, jual rumah 20 dinar agar saya itu belajar sama Imam Malik. Tapi Anda ya Imam, Anda malah mendolimi saya dan Anda mencambuk saya 15 kali cambukan. Wallahil adzim la aj'aluha fi khillin. Kata si anak itu, anak kecil tapi perkataannya dewasa. Ya kan? Kalau sekarang apa? Anak 9 tahun itu game online, TikTok, ya kan? Model-model seperti itu. Umur 9 tahun tapi perkataannya Masya Allah. Wallahil ya Imam, apa yang Anda lakukan ini saya nggak ridho. Wallahil adzim saya nggak ridho. Bakalan saya minta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Ngomong seperti anak 9 tahun. Anak 9 tahun. Akhirnya Imam Malik rahimahullah ta'ala waqa'a fi qalbihi syai'. Beliau agak, yaitu apa namanya? Agak ngerasa, hatinya agak kerasa gitu, kemudian mengatakan apa? Ya udah, ma kaffaratu dzalika. Apa? Kamu itu pengen apa? Agar kamu itu menjadikannya halal. Anak kecil itu mengatakan apa? Saya minta satu cambukan seharga satu hadis. Satu cambukan dibayar dengan satu hadis. Berarti anak tadi dicambuk 15 kali, berarti berapa kali hadis? 15. Dia mendapatkan 15 hadis. Ya udah, tulis. An fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama, udah belum? Hadis kedua, pokoknya seperti itu sampai 15 hadis itu. Sampai 15 hadis. Kemudian dia mengatakan apa? Setelah 15 hadis selesai, anak kecil itu mengatakan, "Ya Imam, darb zidni fid darb zidni fil hadis." Ini perkataan yang sangat masyhur. "Ya Imam, zid fid darb zidni fil hadis." Ya Imam, cambuk saya lagi. Cambuk saya lagi enggak apa-apa, akan tapi dengan cambukan itu saya minta satu hadis lagi. Imam pun ketawa, Imam Malik ketawa, kemudian pergi. Beliau ini siapa? Syekhnya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari, Pak, yaitu kitab yang sahih setelah Al-Qur'an. Al-Qur'an, Imam Bukhari, kemudian Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim ini. Nah, beliau ini yang kecil, anak kecil tadi ini, beliau adalah syekhnya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Semoga generasi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan sebagaimana para ulama-ulama dulu. Amin. Jazakumullahu khairan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Karena ini sudah jam 7.12.
mungkin sebentar lagi ya, karena sudah panas. Semoga apa yang duduknya kita di majelis ini semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.